Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Untuk materinya, yang pertama adalah kita belajar bagaimana cara hewan berkembang biak. Yang kedua, metamorfosis sempurna. Dan yang ketiga, metamorfosis tidak sempurna. 1. Bagaimanakah cara hewan berkembang biak? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan jenisnya. Untuk itu, mereka berkembang biak dengan caranya masing-masing. Sama seperti pada tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan dibedakan atas perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual dan secara kawin atau seksual. Secara umum, perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual terjadi melalui pembelahan sebuah sel induk menjadi dua sel anakan. Perkembangbiakan jenis ini biasanya dialami oleh organisme tingkat rendah seperti hewan bersel tunggal. Ciri utama dari perkembangbiakan ini, sel anakan yang dihasilkan mempunyai sifat yang sama seperti pada induknya. Sedangkan perkembangbiakan melalui perkawinan atau seksual terjadi karena adanya pembuahan pada sel telur atau sel betina oleh sel jantan, sampai akhirnya menghasilkan zigot dan embrio. Embrio inilah yang akan tumbuh menjadi individu baru. Sifat utama dari perkembangan melalui perkawinan atau seksual ini, sifat dari anakan biasanya dapat berbeda dari induknya. Hal ini terjadi karena adanya kombinasi dari materi-materi genetis yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Perkembangbiakan secara aseksual atau tanpa perkawinan terjadi misalnya secara membelah diri. Perkembangbiakan secara membelah diri terjadi pada hewan bersel tunggal seperti pada bakteri amuba. Yang kedua, melalui tunas. Perkembangbiakan secara tunas biasanya terjadi pada hewan laut hidra. Tunas tersebut muncul di bagian samping dari tubuhnya, yang kemudian bisa tumbuh membesar menyerupai induknya. Yang ketiga adalah melalui fragmentasi atau pemisahan bagian tubuh. Biasanya terjadi pada cacing planaria dan bintang laut. Apabila kita mempunyai seekor cacing planaria yang kita potong menjadi 3 bagian, maka pada potongan yang pertama, misalnya kepala, maka dari kepala tersebut akan tumbuh tubuh baru. Demikian pula yang terjadi pada potongan tubuh atau potongan ekor. Dari satu cacing planaria bisa tumbuh menjadi 3 individu baru. Demikian pula jika cacing planaria kita iris menyamping dari ujung kepala sampai ujung ekor, maka tiap-tiap bagian dari samping tubuhnya tersebut tumbuh tubuh baru. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan bagian tubuh pada bintang laut. Sedangkan perkembangbiakan melalui perkawinan atau seksual yaitu terjadi pembuahan sel betina oleh sel jantan sehingga terbentuk individu baru. Individu baru ini akan terlahir melalui beberapa mekanisme, yaitu dilahirkan, kemudian melalui proses bertelur atau kombinasi keduanya. Ragam cara berkembang biaknya antara lain melahirkan. Hewannya sering kita sebut sebagai hewan vivipar.
Proses melahirkan ini biasanya terjadi pada mamalia termasuk manusia. Contoh hewan antara lain kuda, sapi, domba, kerbau, bahkan juga paus, ikan hiu, dan ikan lumba-lumba. Yang kedua, dengan cara bertelur. Hewannya biasa kita kenal sebagai hewan ovipar. Terjadi pada beberapa jenis hewan, dari jenis reptil, ikan, serangga, dan burung. Nah, ini adalah contoh hewan ovipar, misalnya pada ikan. Nah, dari prosesnya tersebut, ketika kedua ikan telah melakukan perkawinan, maka mereka akan bertelur. Telur-telur ini kemudian dikeluarkan ke lingkungan dan suatu saat akan menetas menjadi individu-individu baru. Nah, jika tadi ada hewan vivipar dan ovipar, maka ada juga hewan yang bertelur sekaligus melahirkan atau hewan ovovivipar. Biasanya terjadi pada beberapa jenis ular. Pada hewan ovovivipar ini biasanya telur yang dihasilkan tidak dikeluarkan ke lingkungan, tetapi telur tersebut tetap berada dalam tubuhnya sampai dengan penetasan. Nah, setelah menetas ini, maka anakan-anakan yang baru keluar akan dilahirkan ke lingkungan. Sedangkan materi yang kedua, kita akan belajar bagaimana ragam pertumbuhan hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, biasanya hewan tersebut melalui 4 tahapan, yaitu tahapan telur, tahapan larva, tahapan pupa atau kepompong, dan tahapan imago atau hewan muda. Misalnya terjadi pada hewan nyamuk, kupu-kupu, kemudian lalat, dan lebah. Khusus pada lebah, seluruh proses metamorfosis ini terjadi di dalam sarangnya, sehingga benar firman Allah yang terdapat pada salah satu ayat di Quran surat An-Nahl, bahwa Allah benar-benar telah menjaga dari lebah ini, baik makanannya maupun madu yang dihasilkan, karena seluruh proses pertumbuhan mereka terjadi secara terlindungi di dalam sarangnya. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini adalah contoh yang sering kita jumpai, yaitu metamorfosis sempurna pada katak. Katak dewasa akan mengeluarkan telur ke lingkungan. Telur-telur ini akan menetas menjadi kecebong. Nah, kecebong-kecebong ini kemudian akan tumbuh menjadi kecebong yang lebih besar dengan dilengkapi kaki belakang. Ketika ia bertambah dewasa, tumbuh kaki bagian depan. Nah, kecebong ini kemudian akan tumbuh menjadi katak muda. Katak muda ini masih dilengkapi ekor di bagian tubuh belakangnya. Nah, ketika ia menjadi dewasa, maka ekor ini akan mengecil sehingga menjadi katak yang kita kenal seperti sekarang. Pada metamorfosis tidak sempurna, biasanya hewan tersebut tidak melalui fase pupa atau kepompong, tetapi dari telur menjadi nimfa, kemudian menjadi imago dan menjadi hewan dewasa. Yang paling mencolok di sini, ketika ia menetas atau menjadi nimfa, maka ia sudah mempunyai ciri-ciri tubuh yang sama seperti induknya, dalam artian tidak banyak berubah.
Misalnya terjadi pada rayap, kemudian jangkrik, atau bahkan juga belalang, lalu pada kecoa, dan pada capung. Nah, jika tadi kita menyinggung Quran surat An-Nahl, maka Allah telah berfirman pada surat Al-Qari'ah ayat keempat yang berbunyi, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai atau kupu-kupu yang bertebaran. Kupu-kupu di sini telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran menunjukkan betapa istimewanya kupu-kupu tersebut, termasuk juga perkembangbiakannya secara metamorfosis sempurna. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, teman-teman, demikian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.